Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahas mengenai apa tadi bahasa Jawanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Vibe Podcast in Economics. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Enggar Roy Putri Aryani. Di sini kita akan membahas mengenai KSBB. Kelingan sing bien-bien. Nah, kelingan sing bien-bien itu apa sih? Ingat yang dulu-dulu atau flashback bisa disebut gitu teman-teman. Nah, kali ini kita akan ditemani oleh narasumber kita. Siapa ya kira-kira? Yang tentunya pasti yang dari orang-orang dulu dong, alumni UMY, tentunya di prodi ekonomi. Mungkin kita perkenalan dulu ya. Halo Mas Aryandi, selamat pagi. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Kira-kira angkatan berapa nih Mas? Di UMY-nya? Iya. Aku dulu mahasiswa angkatan 2016. 2016, berarti lulusnya tahun 2020. 2020. Berarti baru kemarin ya Mas ya? Belum lama banget ya? Iya, belum lama banget. Nah, kira-kira gimana sih Mas dulu kok pengen masuk di ekonomi itu kenapa gitu? Sejarahnya pengen masuk di situ ya? Iya. Oke, jadi dulu tuh ceritanya itu aku tuh kan alumni pesantren. Iya. Alumni pesantren. Nah, ketika alumni pesantren tuh lulus 2015, pengabdian dulu setahun. Nah, pengen kuliah itu bingung ya, kuliahnya itu mau jurusan apa. Nah, akhirnya tuh aku mikir lebih kepada mau kerja di mana. Nah, akhirnya itu aku tuh mau kerja di bank. Berarti kalau aku kerja di bank, otomatis jurusan yang aku ambil itu yang berkaitan dengan perbankan atau enggak perekonomian gitu kan. Nah, cari-carilah itu, ya udah akhirnya aku tuh masuk ke jurusan ekonomi di UMY gitu. Awalnya kenapa aku masuk ekonomi itu karena aku pengen kerja di perbankan tadinya, sebelumnya seperti itu. Oh gitu. Nah kalau misalnya kita masuk di ekonomi itu harus pintar hitung-hitungan nggak sih Mas sebenarnya? Enggak juga sih ya, karena kan enggak harus pintar matematika, enggak juga, karena kan pelajaran di ekonomi itu kan ada makro, mikro, terus juga ekonomi pembangunan dan lain-lainnya. Jadi nggak mesti harus pintar banget juga matematikanya, biasa aja gitu. Yang penting tuh gimana kita ketika kuliahnya nanti, gimana ketika belajarnya nanti. Nah itu. Kalau kesan nih Mas dulu tuh gimana sih sama dosen-dosen di ekonomi tuh, kayak apa galak-galak atau gimana gitu? Kalau dosen aku dulu di ekonomi ini enak-enak ya, enak-enak. Itu juga bisa dilihat dari sosmed akunya, gimana aku dulu tuh dibimbing ikut lomba inilah, terus juga diajarin tentang pelajaran kayak makro mikro, karena dulu tuh ketika aku pesantren itu aku nggak pernah belajar mikro makro, jadi tuh nggak tahu. Nah ketika di ekonomi itu sama dosennya juga enak-enak, kayak ya adalah nama-nama dosen di ekonomi kan diajarin gitu. Jadi menurut aku sih dosen ekonomi UMY itu enak-enak. Iya bener sih Mas, aku juga sebenarnya kan dari IPA ya Mas, jadi nggak pernah tahu apa itu mikro makro kayak gitu, dan dibimbing dari bener-bener dari nol apa itu mikro makro gitu. Nah terus kalau kesannya pas lulus kemarin nih Mas, berapa tahun sih Mas lulusnya? Aku 2020 ya, pas 16 masuk 2020, berarti kan 4 tahunan pas lah itu. Jadi 4 tahunan aku kuliahnya. Oh gitu. Kemarin skripsinya ngambil apa Mas? Aku kemarin ngambil tentang persewaan gedung. Oh Masya Allah. Itu kendalanya gimana Mas, rumit banget gak? Maksudnya kayak dari ekonomi itu apakah dipersulit, apakah malah dimudahin gitu, gimana? Kalau aku dulu enggak sih, dulu malah lebih kepada dibantu, dipermudah dengan dosminggu kan. Dosminggu dulu kan Pak Dimas ya, dan Pak Dimas kan dulu aku dibantu, dipermudah, aku bingung nyari judul, terus dibantuin juga kaminya yang kan ada grup-grup tuh 20 orang satu kelompok itu kan, kita dipermudah. Jadi kalau dipersulit itu ya nggak ada sih dipersulit, itu semuanya aman lancar. Karena juga dari dosen kami itu di grup WA tuh nanya terus gitu, gimana nih si ini perkembangannya, ada yang susah nggak, ada yang kerepotan nggak nyari datanya, nyari apapun itu kan, kita selalu ditanya. Jadi oke, sesuai dengan target
beliaunya sendiri ke kita semua gitu. Oh gitu. Nah kalau dulu kan pengen awal banget perbankan. Nah terus kira-kira pas udah mau lulus kemarin itu tuh gimana? Langsung pengen wah udah bisa nih di perbankan atau malah ternyata malah melenceng gitu? Oke, lebih pernah melenceng sebenarnya Oh ya. melenceng. Karena dulu kan cita-citanya pengennya dulu pas kuliah ingin kerja di perbankan. Iya. Nah tetapi tuh pas melihat kuliah berapa semester, aku tuh mulai mikir lebih ke ingin usaha aja gitu, pengen berwirausaha aja kan, karena uh, di semester 3 2017 itu aku tuh mulai rasa takut nanti S1, habis S1 itu aku mau ngapain. Nah aku tuh mulai rasa takut. Kenapa? Karena pikiranku dulu tuh gimana ya, pikiranku dulu semester 3 nih, aku takut apa yang aku jual dari diriku untuk sebuah perusahaan. Nah, aku udah mulai takut ngapain apa ya, sehingga dari 2017 semester 3 itu aku udah mulai merintis usaha-usaha aku sendiri. Ya belajar bagaimana itu marketing kalau bahasa Inggrisnya ya, kalau jualan kan pemasaran gitu misalnya kan. Aku belajar itu. Jadi sekarang itu aku lebih kepada usaha sekarang. Oh gitu. Nah, kira-kira usahanya apa sih Mas yang sekarang lagi digeluti itu? Susu murni. Oh gitu. Itu berarti merintis benar-benar dari nol ya Mas ya? Ya, tapi awalnya bukan susu murni. Awalnya itu es kopior. Gitu. Nah, kalau berkaitan dengan dagang atau jualan kan berarti otomatis ada hubungannya dengan ekonomi lah ya. Nah, itu gimana Mas yang Mas rasain benefit selama kuliah di prodi ekonomi terus diaplikasikan ke usahanya yang sekarang gitu? Kepada ini sih gimana perekonomian di usaha itu, gimana ngukur apakah untung atau enggak, apakah ada peningkatan atau enggak, ya lebih ke situnya aku belajarnya. Nah kalau semisal yang Mas lihat nih sekarang, ekonomi sekarang sama dulu tuh gimana sih Mas? Maksudnya kayak modal pembelajarannya ataukah tentang matkul-matkul yang sekarang ini apakah beda banget sama dulu apa gimana kalau di ekonomi? Kalau dari matkul sih mungkin beda dari namanya doang ya. Nah kalau yang lain itu kayaknya sama aja, kayaknya kayak dulu sama aja, cuma beda nama aja sebenarnya kan. Terus kalau untuk sistem kayaknya lebih baik sekarang ya. Karena sekarang ini ada sistem offline online. Kalau dulu tuh kan harus masuk kelas banget. Jadi kalau nggak masuk kelas kita nggak dapat ilmunya. Harus nanya teman. Sekarang teman juga ngasih tahu, yang ngasih tahu benar ada, yang nggak benar juga ada kan. Kalau sekarang itu ada offline, ada online. Kalau lagi sakit kita bisa ikut online-nya gitu kan. Jadi nggak akan ketinggalan gitu. Kalau dari sistem sih bagus yang dari sekarang, karena dimanapun kapanpun kita bisa belajar itunya, ekonominya. Iya, bisa online, bisa offline ya Mas ya. Tapi kan ada juga kekurangannya ya Mas ya. Kalau kita yang ya seperti angkatanku waktu kemarin awal-awal kan ya karena pandemi Covid jadinya terhalang nggak bisa offline, nggak bisa ngerasain kayak yang zamannya Mas kan full bener-bener offline gitu. Nah itu kayak gimana sih Mas? Maksudnya kayak dulu kan kita bisa kayak kuliah ngampus ngerasain gitu. Nah sekarang kan belum ya Mas. Mungkin baru-baru akan tahun-tahun ajaran yang depan ini baru bisa ngerasain full bener-bener offline gitu. Nah itu gimana kalau kata Mas, tanggapan Mas? Kalau untuk kuliah online-nya, kalau aku sendiri kemarin nggak ngerasain ya. Jadi kurang tahu gimana. Tapi kalau offline sih enak sih kemarin, karena kan ketika belajar itu emang face to face tuh lebih mantap gitu. Face to face itu kan lebih mantap. Kalau online itu kan kurang puas aja. Nah terus karena aku nggak ngerasain kemarin, nah sekarang aku ngerasain juga, kan aku lanjut juga tuh S2 tuh. Kan ngerasain juga, ya kata aku berarti dia emang ada plus minusnya juga sih gitu. Nah baik lagi tergantung kepada kitanya nih, kepada individual kitanya, apakah kita ini emang pengen bener kuliah atau cuma kuliah hanya mendapat gelar aja. Kalau seandainya mendapat gelar kan ya udah tinggal masuk absensi lulus udah absen. gitu Nah, ya. itu gimana kalau seandainya dari kita sendiri emang pengen kuliah, ketika dosen itu mengajar itu kan ya akan masuk sendiri, tergantung di kita sendirinya bagaimana niat kitanya itu. Tergantung semangatnya gimana ya Mas ya. Baik itu sebenarnya angkatan berapapun dan itu fasenya manapun kan biasanya kalau fase awal-awal masih pengenalan dulu gimana sih ekonomi ini, ntar semakin punya ketakutan, wah aku harus belajar terus gitu. Sebenarnya tergantung dari diri sendiri teman-teman gitu, bukan begitu Mas? Betul sekali guys. Nah tadi ngomong-ngomong tentang S2, nah sekarang kira-kira ngambil S2 apa sih Mas? Aku S2 nya
MSc, Magister Studi Islam. Oh gitu. Loh, berbeda ya Mas ya? Jauh. MSc itu ada juga jurusan ekonomi Islamnya. Oh gitu. Kan Berarti disuruh Mas juara. ngambilnya di bidang situ. Iya. Gitu. Nah, alasannya Mas kan sekarang udah punya bisnis ya. Yang aku denger-dengar sih bisnisnya tuh di mana-mana gitu kan. Iya. Nah, kenapa masih pengen S2 Mas? Alasannya apa sih? Karena pendidikan itu akan menentukan kualitas kita. Ya. Ya. Zaman sekarang itu siapapun mungkin bisa jadi S1. Kayak tadi kan kalau bilang masuk absen lulus. Iya. Kan gampang. Tapi kalau S2 kan mungkin akan ada kenaikan atau peningkatan lah gitu. Jadi kalau bagi aku sendiri, kalau nggak S2 itu masih kurang. Itu seperti itu. Kalau misalnya nih Mas, kita ngomongin tentang biaya kuliah. Nah, biasanya kan orang-orang tuh punya perspektif bahwa kuliah di swasta tuh mahal. Nah, kalau yang Mas rasain sendiri gimana sekarang? Apakah dari dulu memang orang-orang tuh mikirnya seperti itu dan kenyataannya seperti itu atau bagaimana sih? Oke, untuk biaya ya. Kalau biaya itu kan ada banyak jalur cara beasiswa untuk ya, untuk masuk universitas. Ada beasiswa, ada bidik misi, ada banyak lah, kan tinggal kita doang yang memilihnya. Kalau untuk biaya ya kan. Tapi kalau untuk bagusan mana, negeri, swasta segala macam, kalau menurut aku sih sama aja ya. Balik lagi tergantung individualnya itu gimana. Mau kamu negeri, mau kamu swasta, kalau kamu gitu-gitu aja ya gitu-gitu doang hasilnya nanti di akhir kan. Tapi kan kalau kamu kuliah di swasta, kamu emang niat belajar, memahami apa yang kamu jalanin sekarang itu, kayak kuliah itu, ya nanti juga lulusnya sama aja kayak mereka-mereka yang di negeri. Jadi kalau untuk kampus nggak ada perbedaan, yang beda itu gimana kita individunya ya, gimana kitanya niat belajar apa enggak gitu, atau cuman ya udah sekadar pengen dapat gelar aja gitu, pengen lulus udah gitu teman-teman. Jadi kalau untuk masalah biaya dan lain-lain tuh jangan takut gitu, karena dari manapun siapapun orangnya tuh bisa kuliah sebenarnya ya Mas ya. Betul. Tergantung kita pintar-pintar cari kesempatannya. Nah, kita sekarang ngomongin tentang hal-hal yang paling bikin Mas gak lupa tentang ekonomi. Iya, gimana tuh? Ya mungkin Mas pernah kayak semisal ada kejadian-kejadian apa, misal tentang sama dosen atau sama apa yang bisa diingat terus gitu sampai sekarang, atau bisa jadi pengingat terus gitu. Wah, aku dulu pernah dikasih tahu sama Bu ini gini, terus sekarang oh iya ya aku bisa terapin terus gitu. Itu gimana sih Mas? Aku kalau dosen sih dosen bimbing sih, kalau dulu namanya Pak Dimas nih dulu. Jadi Pak Dimas dulu tuh ketika aku semester 3 itu, beliau tuh bimbing banget tentang ikut lomba contohnya. Nah terus kemarin jadi ikut lomba sekali langsung bimbing kita tuh lomba ke Makassar gitu, Sulawesi Selatan, Bank Indonesia ketika itu kan lomba tentang apa sih, pertahanan perbankan lah gitu kan. Jadi kalau aku sih ke dosenku pembimbingku itu yang Pak Dimas itu. Gitu. Jadi itu benar-benar berkesan terus ya Mas sampai sekarang. Nah, kalau semisal nih untuk nah Mas lanjut nih, dulu tuh Mas tuh ikut organisasi apa aja sih? Atau kan kalau di UMY kan banyak ya, kayak komunitas-komunitas gitu, Mas tuh ikut apa aja sih? Hampir ikut semua ya. Kecuali ada satu aku nggak ikut komunitas. Apa? Ada pokoknya satu. Kalau yang di komunitas lembaga di FEB ya, aku ikut semua, jadi cuma satu doang. Boleh Mas ikut semua kayak gitu? Boleh-boleh aja sih kalau kita bisa aktif semuanya. Gitu, tanggung jawab ya berarti ya kuncinya. Nah kalau dari benefit yang Mas dapetin dari ikut banyaknya organisasi komunitas itu apa sih? Relasi. Pasti. Relasi, pengalaman. Ya pasti. Cara kepemimpinan, public speaking. Nah itu aku dapat semua di organisasi. Seperti itu. Gitu. Nah kalau yang bisa diterapin sampai saat ini, hari ini itu apa? Ya poin itu yang aku bilang tadi itu. Kayak aku sekarang kan bikin usaha nih. Kepemimpinannya. Nah itu aku dapat bisa aku terapkan di usahaku sekarang. Terus juga habis kepemimpinan itu apa tadi itu, kepemimpinan, cara organisasinya. Nah itu juga aku terapkan juga, public speakingnya, gimana cara aku ngemimpin usahaku ini, tuh cara aku menyampaikan kepada tim-timku itu juga. Nah itu aku dapat dari organisasi yang aku terapkan di usahaku sekarang. Seperti itu. Gitu. Nah kalau ngomongin tentang sekarang kan udah mau masa ta'aruf ya Mas ya. Iya. Nah
banyak teman-teman yang pengen daftar di UMY khususnya di ekonomi. Nah, saran buat teman-teman mahasiswa yang baru masuk itu tuh apa sih Mas? Biar bisa seperti Mas nih, bisa aktif organisasi, aktif di mana-mana, tapi tetap lulus dengan tepat waktu dan juga bisa jadi mahasiswa berprestasi gitu. Ini saran untuk maba berarti? Iya. Apa calon mabanya? Calon maba kalau sekarang statusnya Mas. Kalau calon maba itu, kalau calon maba kan berarti dia masih milih-milih nih. Iya. Jurusan apa, kuliah di mana, ngambil apa, banyak pertimbangan kan. Nah, balik tadi kayak aku bilang, untuk nama kampus apapun itu nggak ada masalah, semuanya tergantung ke individualnya. Iya. Jadi mau kamu di negeri swasta terserah kamu, yang jelas niat kamu gimana dan ngapain nanti kuliah itu untuk calon mabanya. Nah, tapi kalau untuk maba, mahasiswa aktif dan lain-lain, nah saran aku itu selama kamu kuliah itu ada 5 poin ya, ada 5 poin yang harus kamu terapkan selama kamu kuliah. Yang pertama itu kuasai komputerisasi. Minimal itu MS Word, PowerPoint, Excel. Minimal 3 ini harus kamu kuasai bagi mahasiswa aktif atau mahasiswa baru, minimal 3 ini. Kan banyak tuh aplikasi di komputer ya, ada Corel Draw, ada apapun itulah tentang komputerisasi. Tapi minimal kamu harus menguasai 3 ini. Apa aja macam-macam di MS Word, itu kan banyak macamnya tuh, kuasai itu. PowerPoint kuasai itu, Excel juga kuasai, banyak rumus-rumus kuasai itu. Karena kalau kamu menguasai 3 komputerisasi ini, itu akan terpakai nanti ketika lulusnya. Itu pertama. Terus untuk yang kedua itu sopan santun. Nah, kebanyakan mahasiswa ini tuh karena dia merasa mahasiswa sehingga sopan santunnya kurang, karena dia merasa aku udah mahasiswa, aku udah hebat, udah maha dari siswa. Nah, itu udah pinter, sehingga sopan santun kurang ke temannya sendiri, ke orang tuanya, ke dosen apalagi, dan ke masyarakat. Biasanya kurang di situ. Padahal kan ada orang bilang ya, kalau orang beradab pasti berilmu, sedangkan orang berilmu belum tentu beradab. Nah, gitu kan. Jadi tuh sopan santunnya biasanya kurang. Jadi tolong sopan santun itu diperbaiki, ditingkatkan lagi, gimana cara ngomong dengan orang tua, teman, masyarakat. Nah, seperti itu ya. Itu poin kedua. Poin ketiga itu jangan mager. Nah, kebanyakan magernya ini susah. Walaupun kalian mager, minimal itu kalian harus membaca buku lah gitu. Jangan mager, gerak, karena kan ada tuh dalam bahasa Arab tuh ya. Taharok fa innal fil harokah barokah, bergeraklah karena di dalam setiap pergerakan itu ada berkah. Nah, itu jelas tuh. Kita tuh disuruh bergerak, jangan diem gitu kan. Itu jangan mager. Yang keempat tuh tentang nyari teman atau mentor. Itu cari yang baik, karena circle dalam pertemanan di kuliah itu akan menentukan perilaku dan pola berpikir kita. Nah, itu tentang teman itu dipilih baik-baik ya. Nah, ada juga istilah kata, tapi bukan berarti kita ini orang bodoh jangan ditemenin, ini agak kurang, enggak gitu juga, enggak membeda-bedakan. Iya, enggak gitu juga, karena ada juga bilang kalau seandainya kamu tidak bisa mewarnai lingkunganmu, minimal lingkunganmu jangan mewarnai kamu. Nah, seperti itu kan. Jadi kalau kamu berteman dengan orang yang kamu anggap ini kurang nih, ya nggak berteman aja, cuma jangan ikuti kekurangannya. Harus punya filter diri gitu. Nah, betul sekali. Itu berapa tadi itu? 4 tadi ya? Iya, 4. Ada 4. Yang terakhir itu bikin peta kehidupan semasa kuliah. Nah, itu dibikin petanya bagi yang maba, waktu kamu tidak lama, cuma 4 tahun 8 semester, itu nggak lama. Nah, dibikin peta sebaik mungkin. Untuk yang semester tua lah, yang dibilang semester tua, itu juga nggak terlambat. Bikin aja peta ketika kamu sekarang masih kuliah semester tua, atau nanti peta untuk kamu setelah lulus nanti. Nah, itu dibikin. Usahakan setiap semester itu ada goalsnya minimal. Kalau enggak bisa setiap semester, sehari. Hari ini, contoh ya, hari ini aku harus bisa sholat 5 waktu. Nah, bikin reward untuk diri kamu sendiri, goals untuk 1 hari, lakuin itu 1 waktu. Besok, hari ini aku harus bisa sholat 5 waktu tepat waktu. Nah, gunain. Besoknya lagi, hari ini aku harus bisa sholat 5 waktu tepat waktu di masjid. Bikin setiap goals setiap harinya. Kalau bisa setiap hari, baru setiap bulan, setiap semesternya. Seperti itu ya. Nah, gitu juga untuk yang sudah lulus nih, bisa juga. Nah, terkadang kesalahan mahasiswa atau pelajar itu apa coba kesalahan mereka itu biasanya? Enggak
nentuin mereka tuh mau kemana sih sebenarnya, mereka tuh pengennya tuh apa gitu, cuman ngikut alur aja. Iya, kesalahan utama para mahasiswa pelajar itu mereka biasanya tidak sadar kalau mereka sedang dalam belajar. Oh iya. Itu mereka tuh nggak sadar kalau mereka dalam, kayak kita sekarang juga dalam belajar. Aku udah lulus, aku juga masih belajar sekarang. Kamu juga lagi S1 Masa sekarang studi. belajar juga. Kadang-kadang mereka lupa. Nah, terus juga untuk mahasiswa yang kan ada tuh kupu-kupu organisasi. Iya. Ada itu ya. Menurut aku itu tidak ada masalah tentang kamu mau jadi mahasiswa kupu-kupu atau mahasiswa organisasi, tidak ada masalah. Yang masalah itu adalah kamu yang diem aja, yang mager tadi hanya diem. Mereka yang organisasi, mereka akan pintar di bidang poin-poin tadi yang aku bilang tentang leadershipnya, keorganisasian, terus juga apalah tadi itu ya aku bilang tadi itu, mereka akan pintar situ. Mereka yang tidak organisasi mungkin mereka akan mencari pengalamannya, Iya, di luar kampus di luar gitu. bisa ada yang bekerja part time, ada yang ini, karena juga dari mereka ini juga akan belajar yang pengalaman terbaik adalah guru ya kan, guru yang terbaik adalah pengalaman. Apa sih Iya. bahasa Inggrisnya tuh experience is the best teacher. Nah itu kalau aku dulu kan lebih ke organisasi ya, nah sehingga aku tidak terlalu fokus ke part time. Nah kalau seandainya aku dulu tuh organisasi part time, mungkin sekarang akan lebih banyak usaha gitu kan ya, Iya. kan banyak pengalaman gitu kan ya. Nah tapi tidak ada masalah bagi mereka yang kupu-kupu atau organisasi. Yang bermasalah itu mereka yang cuma kuliah, pulang ke kos, terus juga udah pulang kos lepas baju ya, kalau ganti baju gitu ya, kalau enggak langsung rebahan di kasur. Ya Allah nikmat banget kan, ada kayak gitu kan ya. Nah ada juga gitu, terus tidur, habis tidur nge-WA temannya, posisi cuy makan yuk. Nah itu udah makan kenyang lagi pulang tidur, itu yang bermasalah kan. Iya. Kayak gitu. Gitu. Mungkin aku ngutip sedikit tentang poin ketiga tentang mager tadi ya. Sebenarnya di masa sekarang ini kan banyak ya sebenarnya yang bisa dilakukan. Nggak cuma baca buku yang seperti Mas katakan tadi ya. Baca buku dari HP pun bisa sebenarnya. Kayak misalnya sekarang kita lagi scroll TikTok, terus ntar selingi dikit, oh 5 menit aku harus baca nih, atau 5 menit aku harus searching di Google, kayak misal hal-hal apa sih yang aku belum ketahui, kayak gitu sebenarnya bisa teman-teman. Jadi jangan ada alasan-alasan yang bikin kita itu males gitu. Bisa dilakukan di mana aja, kapan aja, asalkan sebenarnya kita tuh mau. Kalau misalnya kita ngerasa, duh aku nggak mampu nih gini, aku nggak mampu gitu. Sebenarnya mampu tuh dari mau dulu gitu, mau apa enggak gitu. Nah, buat teman-teman, buat adik-adik nanti calon maba, jadi jangan minder dulu, jangan takut, dan dipersiapkan hal-hal yang disampaikan oleh Mas Ariandi tadi. Itu benar-benar saran-saran yang bagus banget, karena di perkuliahan itu tuh relate gitu, berguna banget gitu. Aku sendiri yang masih kuliah itu ngerasain banget bahwa sekarang ini ketika kita kuliah itu kita harus punya tujuan. Kita tuh mau kemana sih, lulus tuh mau ngapain gitu. Jadi bukan nanti pas di akhir skripsian baru mikir gitu. Dari sekarang udah mikir apa aja yang mau dilakuin, apa aja yang mau diambil gitu teman-teman. Mungkin kata-kata terakhir Mas buat teman-teman semua, maba, mahasiswa maupun teman-teman yang udah alumni gitu. Ya pokoknya untuk maba, mahasiswa aktif, alumni ya, kalian jangan sampai lupa kalau kalian sedang dalam keadaan belajar. Itu aja pesannya. Terima kasih Mas Ariandi. Mungkin cukup sekian Mas Ariandi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.